Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Ika Devi Rohiningsih, kelas 187A Bojonegoro CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama teman rekan sejawat saya, yaitu Bu Ainun Magfiroh. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Ainun Magfiroh, guru seni rupa di SMK Negeri Ngasem. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Ika Devi. Terima kasih. Baik Bu Ainun, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ika. Oh iya, alhamdulillah sehat ya Bu Ainun ya. Kali ini Bu Ainun apakah ada keluhan atau kendala atau masalah dalam pembelajaran di kelas? Mungkin ada beberapa ya Ibu, bisa saya sampaikan. Mungkin yang pertama dari kurangnya antusias anak-anak terhadap kerapian diri yang mempengaruhi motivasi dia dalam mengikuti pembelajaran, itu satu. Kemudian yang kedua adalah mungkin rasa bosan untuk mengikuti pelajaran dari awal hingga selesai. Mungkin mereka dalam pembelajaran itu sering ngobrol sendiri, asinkron dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah ketika dalam tahap pembelajaran seperti ada mengerjakan post-test dan sebagainya, anak-anak itu cenderung mengabaikan waktu yang kita berikan. Jadi waktunya selalu molor, lebih dari waktu yang kita beri, seperti itu. Oh baik, jadi anak-anak cenderung ini ya mengabaikan, tapi kelasnya tetap menarik ya Bu ya? Kelasnya menarik. Oke. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan Ibu kali ini, apakah ada metode yang Ibu terapkan dalam kelas sehingga anak-anak nanti jadi antusias kepada pembelajaran Ibu atau gimana? Iya, yang pertama yang saya ini terapkan untuk anak-anak, di awal pembelajaran saya mengecek kerapian dulu. Mulai dari mungkin ada yang nggak pakai kaos kaki dan sebagainya. Mereka di pertemuan berikutnya ada usaha untuk melengkapi dari kerapian itu. Kemudian saya meningkatkan dari segi ice breaking, permainan dan sebagainya. Dan yang terakhir saya mengembangkan media pembelajaran. Saya tambahi dengan video pembelajaran dan metode saya mungkin demonstrasi secara langsung. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk melihat saya praktek secara langsung, seperti itu. Dan yang terakhir saya selalu mengingatkan di tengah-tengah post-test untuk ini waktunya kurang ini menit dan sebagainya, seperti itu. Selalu memantau anak-anak seperti itu. Bagus ya Bu, jadi sudah ada ice breakingnya, ada motivasinya, ada medianya. Jadi di dalam pembelajaran Ibu kali ini lebih menarik siswa. Kira-kira ketika di kelas, apakah anak-anak nanti mencapai tujuan yang ini dicapai Ibu? Tujuan Ibu dalam pembelajaran kali ini apa kira-kira? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak memahami konsep pengorganisasian dari seni rupa yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, yaitu kalau misalkan dalam bab itu disebut dengan nirmana, seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, jadi kira-kira Bu Ainun nanti akan menggunakan model pembelajaran apa Ibu? Saya akan menggunakan model problem based learning Bu Ika, PBL. Kenapa memilih PBL? Karena untuk sebelum praktikum itu saya harus menyampaikan materi ke anak-anak dulu, konsepnya seperti apa dan sebagainya. Cuma dalam PBL ini agar anak-anak tidak bosan, saya menggunakan metode demonstrasi yang saya tadi sebutkan. Seperti itu. Iya. Oh, jadi Ibu ini meyakini bahwa tujuan pembelajaran nirmana ini akan tercapai jika menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Kira-kira nanti Ibu meyakini banget ya Bu ya, saya yakinnya bahwa PBL ini akan mencapai tujuan itu. Apakah nanti di tengah kendala itu apakah ada metode yang hendak dicapai, metode yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan itu atau gimana Bu? Yang sudah saya sebutkan metodenya saya tambahi yang demonstrasi itu. Mungkin kalau yang awalnya metode berbasis masalah, mungkin kita dengan melontarkan pertanyaan pemantik ya Bu Ika, seperti itu. Cuma anak-anak kalau saya sampaikan kayak ceramah tanpa media itu cenderung bosan ya, cenderung
ini apa, tidak bisa memahami. Tapi saya selalu menyebutkan contoh-contoh yang mudah dipahami anak-anak dan mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalkan dalam nirmana tekstur itu mereka tahu perbedaannya antara tekstur daun pisang dan daun jati karena mereka sebelumnya sudah pernah merasakan seperti itu. Saya konekkan atau saya kaitkan dengan sesuatu yang sudah mereka temui dalam sebelumnya seperti itu. Oke, tanpa Ibu sadari dengan permasalahan yang Ibu hadapi, ternyata Ibu sendiri yang melakukan penggalian sendiri, memulai dari media yang Ibu gunakan, model pembelajaran yang akan diterapkan, sampai dengan metode yang digunakan, sampai asesmen juga ya Bu ya. Nah, itu yang ingin saya gali sebenarnya. Jadi Ibu sendiri yang menggali sendiri dan yang Ibu capai sendiri. Nah, prinsip coaching yang kali ini saya terapkan supervisi itu seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Ainun. Gimana perasaannya hari ini? Senang sekali. Sepertinya sebelumnya mungkin saya seperti anak-anak sebenarnya tidak menyadari apa yang ingin Bu Ika sampaikan kepada saya, tapi seiring percakapan kita ternyata kesimpulannya memang di situ dan sebenarnya mudah kita dapatkan ya Bu Ika ya, cuma seringkali kita tidak menyadari hal tersebut seperti itu karena kita akan stuck di ngeluhnya dulu. Iya, tapi sebenarnya manusiawi. Kalau ini mungkin pertanyaan untuk BK, sebenarnya kalau kita orientasinya kepada peserta didik itu metode apa saja yang penting itu untuk menyenangkan peserta didik itu mungkin akan mudah ya untuk kita gitu ya. Betul, jadi ketika kita berpusat pada murid maka kita akan dengan sadar diri, akan dengan manusiawi, dengan alamiah kita akan menyadari bahwa kita akan benar-benar menggunakan model atau metode yang memang berpihak pada murid itu Bu. Jadi ya kita wajar-wajar saja kita menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang ada di lingkungan kita pun sebenarnya sudah bisa masuk dalam media itu, media pembelajaran yang pasti tidak merugikan siswa dan tidak merugikan diri kita sendiri. Intinya dalam pembelajaran itu, dalam pendidikan kita harus berpusat pada siswa. Itu yang menjadikan pembelajaran jadi menyenangkan mungkin ya untuk anak-anak. Iya pastinya, kalau berpusat pada siswa pasti anak-anak lebih tertarik, jadi lebih bermakna mungkin. Apalagi kalau ada diiringi dengan games, diiringi dengan ice breaking. Nah seperti itu Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih atas bimbingannya. Iya. Nanti kita observasi dulu, baru kita evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya, nggak ada yang sakit? Sehat. Anak-anak dimohon untuk jaga kesehatan karena musimnya peralihan ya, jadi banyak yang sakit teman-teman kita. Sebelum masuk pelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas. Siap gerak. Berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Semuanya masuk ya. Tapi Bu Ainun akan panggil satu-satu. Andita. Oke. Angel. Ista Aprilianti. Juwita. Alif Mardika. Hadir. M. Ainung Daud Bahtiar. Desi Anggunia. Ahmad Dwi Erlangga. Wahyu Damar. Luciana. Mungkin kalian sudah tahu game ini sering FYP di TikTok, di mana-mana ini sudah ada. Kalau Bu Ainun nanti bilang sikut, diangkat sikutnya. Sikut. Satu aja nggak apa-apa. Harus gini ya. Kalau saya bilang sakit, pegang perutnya seperti ini. Kalau Bu Ainun bilang sekat, gini.
Kalau Bu Ainun bilang sikat, di depan kalian ada pulpen, langsung diambil. Satu aja pulpennya, nggak usah banyak-banyak. Bagus. Sikat. Siapa yang dapat? Gantian apa tetap bertahan? Gantian. Oke, sekarang bisa kembali ke tempat masing-masing. Mejanya dikembalikan. Bisa bantu Mbak Ainun untuk cek temannya kanan kiri. Mungkin ada yang nggak pakai kaos kaki ya. Dicek kerapiannya. Besok di pertemuan selanjutnya pakai kaos kaki, tetap rapi, biar sama-sama nyaman antar teman. Kemudian kita bisa semangat untuk belajar lagi. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai materi, kita nonton video dulu. Video yang benar-benar video ya. Oke. Menurut saya penting sekali karena kita mencoba ada kesadaran baru dari masyarakat dan saya sendiri juga yang mengekspresikan sesuatu atau yang sudah saya manifestkan sebagai karya. Saya adalah seorang seniman gitu. Jadi bukan hanya melukis atau mematung atau main wayang, tetapi juga secara keseluruhan, secara penuh saya sebagai seniman. Oke, selesai videonya. Kira-kira dari video tersebut apa yang kalian dapatkan? Kemudian Bu Ainun mau tanya, siapa sih sebenarnya Heridono? Mungkin ada yang ingin menjawab. Oke, Andita. Seorang seniman, betul. Ada yang lain lagi? Seniman seni lukis, betul. Seni patung juga betul. Kemudian selain seniman, beliau itu merupakan akademisi atau dosen di salah satu univ di Yogyakarta, yaitu Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian beliau juga dalam video aktif dalam setiap pameran dalam negeri maupun luar negeri. Dan dari seniman, ibaratnya titel seniman dalam diri beliau itu mendorong beliau menjadi sangat sederhana. Dibuktikan dengan kemana-mana naik sepeda ya. Dan itu belum tentu kalian juga mau ya, panas-panas seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Oh, ternyata belum ke materi. Tebak-tebakan dulu nggak sih? Gitu. Menurut kalian di awal tadi kan ada judul Nirmana Dwi Matra. Terlintas di pikiran kalian nggak? Apa sih itu nirmana gitu? Pernah tahu atau pernah baca? Mungkin di IG atau yang mana? Nggak ada ya? Tidak tahu. Oke. Kalau seni rupa dua dimensi, tahu nggak? Mungkin kalian taunya lukisan seperti yang ada di video tadi ya. Itu seni lukis itu termasuk di dua dimensi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menonton video. Mungkin kalau kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Ainun kurang seru ya. Ini kalau tadi videonya lempeng-lempeng aja, ini mungkin lebih seru lagi.
Nirmana adalah tata unsur 44 titik garis bentuk warna bidang tekstur yang menjadi satu kesatuan. Kata nirmana berasal dari dua kata, yaitu nir dan mana. Nir yaitu tidak atau tanpa, dan mana yaitu arti atau makna. Jadi bisa dibilang nirmana itu adalah sekumpulan unsur rupa yang awalnya tidak memiliki makna, lalu diolah menjadi karya rupa, lalu pengolahan unsur-unsur rupa sesuai prinsipnya. Nah, ada beberapa prinsip nirmana, ada kesatuan atau unity, ada keseimbangan atau balance, ada keselarasan atau harmoni, ada proporsi, ada irama. Itu mengenai bentuk atau gerak secara teratur, kontras, dominan, anomali. Nah, kontras atau anomali atau dominan adalah hal yang menjadi keunggulan, yang istimewa, yang berbeda, dan menjadi pusat perhatian atau bisa dibilang titik fokus dan kejelasan. Semua prinsip yang sudah diterapkan di nirmana harus jelas, seimbang atau tidak, seirama atau tidak, kalau harmoninya gimana, semuanya harus jelas. Nirmana dibagi menjadi dua dimensi dan 3 dimensi. Tadi gua udah jelasin beberapa unsur nirmana, yaitu titik, garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, dan itu beberapa unsur dasar nirmana. Dan di video kali ini gue pengen kasih tahu tentang nirmana 2 dimensi atau Dwimatra. Ini beberapa contoh karya nirmana 2 dimensi. Bukan punya gue karena punya gue ada di kampus di koleksi. Enggak. Punya gue udah bagus banget. Mungkin karena kelihatan rajin aja, makanya di koleksi. Itu dipakai buat contoh keangkatan selanjutnya. Ada nirmana garis, ada nirmana titik, ada nirmana bidang, bentuk, warna, tekstur. Nah, karya-karya itu bisa digabungkan. Misalkan nirmana bentuk, tapi bentuk yang berwarna, atau nirmana titik digabungkan dengan garis atau garis dengan bentuk, bisa aja. Jika digabung dengan warna dalam bentuk yang berwarna, titik fokus lebih jelas terlihat, atau kontras dari bentuk nirmana tersebut akan lebih jelas daripada hitam putih. Kalau hitam putih tergantung juga, kadang ada yang tema, kadang ada yang bebas, kadang bisa melakukan banyak eksperimen, cobaan teknik apapun. Ingat, jangan meniru sama persis dari internet, ya apa juga, tapi ya, dosen di sekolah seni itu kejam banget. Karena referensi bukan nggak boleh, gue juga pakai, tapi buatlah bentuk yang beda, buatlah gaya yang baru, buatlah sesuatu hal yang baru, buatlah yang unik, setidaknya nggak sama persis sama yang di internet. Kalau saran ya jangan terlalu banyak referensi sih, karena referensi juga yang membatasi kreativitas kita. Kreativitas itu kan ada sensi. Boleh tapi secukupnya, dan jangan sama persis dari internet. Oke, nirmana 2 dimensi itu harus rapi, nggak boleh ada gorisan yang gemeter ataupun kecoret sedikit atau pertumpahan cat sedikit, itu nggak boleh. Kalau kejadian ya buat lagi. Kalau rakan ya paling auto C terus lah. Jadi apa gunanya nirmana? Gambar-gambar gak jelas gitu, penting atau enggak nanti gue jelasin di video selanjutnya. Sampai jumpa. Oke. Kembali ke materi lagi ya. Oke, dari sini ada yang sudah paham apa itu nirmana, mungkin nirmana Dwimatra? Ya. Dwimatra hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, Bu. Iya, betul. Tergantung panjang dan lebar. Oke, dalam nirmana itu juga ada sebenarnya nirmana trimatra. Itu nirmana 3 dimensi. Tapi hari ini kita hanya belajar tentang nirmana Dwimatra saja. Terus ada yang tahu nggak konsep nirmana tadi setelah melihat video? Mungkin ada yang tahu? Tadi pengorganisasian apa? Organisasian unsur-unsur seni rupa ya yang ada di video tersebut. Kemudian kalau pengorganisasian unsur-unsur seni rupa berarti ada unsur-unsurnya. Apa aja unsur-unsur seni rupa yang tadi dijelaskan dalam video mungkin? Amar terus ya. Ada unsur titik, garis, betul. Warna. Bentuk, warna. Ada yang mungkin yang ini, yang ketika ya tekstur, betul. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis nirmana. Tapi sebelumnya Bu Ainun mau menampilkan foto. Mungkin kalian akan langsung, oh iya ya, ternyata ada di sekitar kita. Seperti itu. Ini, ada yang pernah melihat ini mungkin di mana? Di pernah Taman ya. Cepu. Iya betul. Ini ada di Taman 1000 Lampu, Cepu. Mungkin ketika kita belum belajar tentang nirmana Dwimatra atau nirmana trimatra, kita tidak tahu apa itu sebenarnya, kok bangunan kok dibuat seperti ini, apa maksudnya seperti itu ya. Sedangkan setelah belajar ternyata
ada pengorganisasian unsur-unsur dalam seni rupa yang membuat kita melihat sesuatu itu tampak indah atau tampak terorganisir gitu ya, kok teratur, bagus, kita melihatnya itu menjadi nyaman seperti itu ya. Kalau Bu Ainun boleh tanya, ini termasuk dalam nirmana apa? Ada yang tahu? Nirmana garis, betul. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi yang disebutkan amar, unsur-unsur seni rupa. Betul, sudah betul, cuma Bu Ainun mau menambahkan, melengkapi materi yang kalian dapatkan. Titik itu sendiri adalah unsur yang paling sederhana di kehidupan kita ya. Seperti mungkin bentuknya menyerupai apa yang menempel di badan kita, kancing baju itu ya, pengaplikasiannya seperti itu. Selanjutnya dari sini sampai Bu Ainun habis menjelaskan, habis menonton video, foto dan sebagainya, kira-kira sudah ada gambaran atau ide karya mungkin? Sudah, bagus. Oke, sekarang bisa berkelompok dengan kelompoknya, kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Bu Ainun akan membagikan bahan ajar untuk kalian mencari referensi ya. Nah, ini mungkin bisa menambah contoh. Mungkin yang kelompok belakang bisa geser ke sini, tidak terlalu mepet dengan kelompok yang di depan. Nah, ini. Terima kasih Bu. Bisa dilihat langsung di gambar contoh-contoh dari bentuk geometris agar lebih banyak referensi buat kalian nanti dibuat. Kemudian Bu Ainun akan membagikan alat dan bahan untuk kalian berkreasi. Bisa dieksplorasi sebanyak mungkin ya, nggak harus berapa bentuk saja, atau misalkan kalian 4 terus gunting 8 saja, bisa lebih dari itu, bebas. Ini mungkin lemnya sebentar, guntingnya bisa dibawa dulu. Langsung lihat gambarnya saja. Nah, itu ada contoh-contoh di situ agar tidak bingung. Sambil menunggu Bu Ainun membagikan kertasnya. Mungkin ketua kelas bisa bantu Bu Ainun untuk membagikan kertasnya. Langsung ini ya, sama ini. Ini bisa. Oke, terima kasih. Agak repot ya. Seru tapi ya. Oke, yang belakang bisa pakai warna apa saja sesuka kalian dengan bentuk apapun. Bisa dilihat dari sini contohnya, bentuknya. Digunting manual bisa. Ini ya perintah dari yang membuat nirmana, buat karya nirmana bidang saja dengan menerapkan prinsip keragaman warna. Jadi semakin banyak warna, tapi tetap ada perulangan, proporsi, ada perulangan banyaknya objek dengan susunan bidang dari bentuk geometris segitiga persegi yang ada di bahan ajar dan non geometris dengan saling bersentuhan. Oh, pakai warna pink ya, Dam? Pink. Biasanya kalau nyusun gitu, misal warna warm tone gitu yang terkesan kayak
earth tone gitu, earth tone. Artinya nggak ada warna yang dingin, biru, kayak oranye, kuning, merah, hitam. Pink itu termasuk cool tone, warna dingin. Jadi buat orang-orang yang sawo matang itu nggak cocok ya, cool tone soalnya. Warm tone kayak orange seperti itu. Dibalik aja gini, digarisi pakai buku, jadi diguntingnya dari belakang lebih gampang. Kalau misal nggak bawa penggaris, bisa digarisi manual pakai buku, nggak apa-apa, pembatasnya buku lebih mudah daripada harus melipat. Yang besar. Kenapa jelek? Mungkin bukan jelek, tapi kan nggak cocok kalau misalkan sama kuning gini. Soalnya ini kan cool tone, yang ini warm tone, jadi bertabrakan gitu loh. Tiga warna ini aja. Boleh. Kalau misalkan ini kan sudah warm ya, seperti itu. Tapi ini soft, cuma nggak apa-apa. Kalau misal diberi pengulangan lebih bagus. Ada yang masih bingung? Enggak? Beride? Ini loh, ini di bawah. Mau buat bentuk apa? Burung. Gigi. Karena yang selesai duluan kelompok 1 bisa maju dulu. Kita sambut kelompok 1 dengan tepuk tangannya. Oke, kelompok yang lainnya yang masih hadap ke belakang agak miring ke depannya untuk menonton teman kita. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil nirmana buatan dari kita. Di sini kita menggunakan konsep sesuka hati kita. Memang agak random tapi terlihat keren. Kita menamai nirmana kita yang berjudul Meme, artinya suka-suka. Oke. Kita menggunakan susunan bidang geometris yaitu persegi dan gabungan warna kuning, oranye dan juga hitam. Sudah? Sudah. Atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? Jika ada masukan, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang kelompok 3 ada masukan? Bisa mengomentari mungkin dari kesan warnanya atau gimana? Menurut kalian? Terlalu satu tone warnanya.
terlalu satu tone warnanya. Dari kelompok 5 mungkin? Nggak ada masukan? Oke, Bu Ainun beri masukan ya. Mungkin warnanya kurang kontras melengkapi dari masukan dari kelompok 3, tapi sudah bagus dengan kesan warna yang hangat seperti itu. Dan kesan keseimbangannya kalau menurut kalian sudah seimbang apa kurang seimbang? Kalau warna hitam terkesan lebih berat ya, seperti itu. Oke, tapi sudah bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa diakhiri. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Wabarakatuh. Oke. Selesai sudah praktik kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sekarang mungkin bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke alat bahannya, mungkin bisa dititipkan di bawahnya teman kalian, samping kanan kiri. Mungkin ketua kelas bisa bantu Bu Ainun untuk membagikan ini dulu ke teman-teman kalian, lembar jawabannya. Bu Ainun akan membagikan soal pilihan ganda atau post test, bisa kalian kerjakan. Mungkin karena sudah lama ya, sudah capek, mau cepet-cepet selesai, bisa dikerjakan dengan cepat, nggak apa-apa, boleh. Jawab dengan disilang ya. Ada yang belum soalnya atau jawabannya, lembar jawabannya mungkin? Sudah semua ya? Silahkan mengerjakan. Ini, oke, soalnya ditaruh di kanan, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, gitu. Bisa dibantu Bu Ainun? Oke, Bu Ainun bantu. Ini, terima kasih. Sini, cari bantu. Oke, bantu. Iya, terima kasih.
selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya benar-benar akhiri, saya ingatkan lagi, kira-kira apa itu nirmana lagi? Mungkin? Ya? Tanpa makna. Oke, tanpa makna. Ada yang lain? Pengorganisasian atau penyusunan? Oke, bagus, betul. Kemudian prinsip-prinsip atau bisa dibilang resepnya adalah menyusun. Selain kesatuan? Keseimbangan, apalagi? Proporsi, irama, apalagi? Penekanan yang terakhir. Sudah bagus ya, berarti kalian menangkap apa materi yang Bu Ainun sampaikan dan kalian cari sendiri dengan menonton video, mungkin dengan menonton foto dan sebagainya. Kemudian Bu Ainun berterima kasih sekali kepada kelompok-kelompok yang sudah membuat karya. Menurut Bu Ainun karya kalian sangat bagus sekali dengan konsep-konsep yang berbeda seperti itu. Dan jangan patah semangat, tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar ke depan. Dan untuk materi selanjutnya adalah seni lukis. Kalian bisa mempelajari di buku atau di media sosial atau di Instagram, tidak terbatas ya. Kalian bisa cari-cari inspirasi seperti itu. Dan sebelum kita mengakhiri, bisa ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Bu Ainun, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Baik Bu Ainun, setelah observasi gimana perasaannya Bu Ainun? Alhamdulillah pembelajaran lebih meningkat lagi. Mungkin kalau sebelumnya ada 25% anak-anak yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik, ini tinggal 5-7% saja Bu Ika. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Gimana tadi penerapan media, metode, modelnya berjalan dengan bagus. Akan tetapi tetap ada halangan ya Ibu. Ya, tapi Bu Ika. Ibu Ainun tetap bisa mengendalikan itu. Ya. Setelah melakukan observasi ini, perasaan siswanya apakah tadi ada refleksi dari Bu Ainun? Ada, tetap ada. Mungkin dari refleksi pembelajaran pada hari itu, anak-anak tetap mungkin sudah melakukan praktik dengan baik, tapi tetap tidak menyadari, oh ternyata konsep nirmana seperti ini, oh ternyata prinsipnya ada yang miss, 1-2 prinsip seperti itu. Padahal mereka sudah melakukan praktik dengan baik, sudah presentasi dengan baik, dan hasilnya pun menurut saya sudah baik sekali untuk ukuran mereka seperti itu. Baik Bu Ainun, kali ini karena tujuannya tadi nirmana ya Bu Ainun, jadi sesuai dengan alur sintaknya juga, model pembelajaran PBL-nya masuk, medianya masuk, kemudian rencana tindak lanjutnya nanti Bu Ainun gimana setelah ini, apakah akan diterapkan di kelas-kelas lain atau gimana? Mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk media dengan game. Mungkin kalau misal sebelumnya breaking-nya 1 atau mungkin sebelumnya video pembelajarannya 1, mungkin untuk penjelasan itu anak-anak lebih tertarik ke video pembelajaran seperti itu Bu Ika. Dan kalau sebelumnya di sini mungkin ada kurang 5% seberapa, mungkin nanti saya akan meningkatkan lagi hingga keseluruhan dari peserta didik mengikuti dan memahami serta dapat mempraktikkan dengan baik.
Itu rencana saya. Oh iya. Bagus, jadi ada tindak lanjut ya Bu Ainun ya. Pastinya pembelajaran itu tidak stagnan di tempat dan otomatis setiap kelas memiliki suasana yang berbeda, memiliki model pembelajaran yang berbeda juga, meskipun materinya sama, begitu ya Bu Ainun ya. Terima kasih banyak Bu Ainun atas waktunya. Semoga bermanfaat hari ini pertemuan kita. Saya juga lega karena bisa membersamai Bu Ainun pada pagi hari ini. Aduh, ribet. Ya, terima kasih Bu Ika sudah mengobservasi saya dalam pembelajaran kali ini. Mungkin evaluasi untuk saya adalah tetap belajar, tidak mudah puas dengan satu observasi saja. Mungkin di pembelajaran berikutnya kalau ada kesempatan Bu Ika bisa membersamai saya lagi, begitu. Baik, terima kasih Bu Ainun. Tetap semangat. Ya.